Satu republik ini, siapa yang tidak mengenal Bung Hatta? Sejagat rakyat tahu, beliau adalah salah satu tokoh tanpa celah. Seorang intelektual yang hidupnya adalah definisi dari integritas. Kita mengenalnya sebagai sosok yang bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan ketika janji suci itu tunai pada tahun 1945, di tengah api revolusi yang belum padam, ia meminang Ibu Rahmi. Maharnya bukan emas, bukan permata, bukan tanah. Maharnya adalah sebuah buku. Buku yang ia tulis sendiri dengan peluh dan air mata di tengah sunyinya pengasingan Bovendigul. Judulnya Alam Pikiran Yunani. Mengapa? Mengapa seorang pendiri bangsa memberikan filsafat tua sebagai tanda cinta? Karena Hatta tahu, emas bisa habis, tapi pemikiran yang tajam adalah warisan abadi yang akan membangun fondasi bangsa ini. Hari ini, saya, The Writer. Saya tidak akan membawa kalian ke masa depan. Saya akan membawa kalian masuk ke dalam buku itu. Kita akan menyelami apa yang ada di kepala Bung Hatta, tentang bagaimana akal sehat mengalahkan tahayul, tentang logika yang memerdekakan jiwa. Bersiaplah, kita membuka halaman pertama. Babak pertama, Fajar Rasionalitas. Bung Hatta membawa kita mendarat di kota pelabuhan Miletus, abad ke-6 sebelum Masehi. Di masa ini, dunia masih dikuasai oleh mitos. Jika petir menyambar, itu karena Zeus sedang marah. Jika laut mengamuk, itu karena Poseidon sedang murka. Manusia hidup dalam ketakutan akan dewa-dewa yang emosional. Tapi kemudian, seorang pria bernama Thales melakukan hal yang radikal. Dia berhenti melihat ke langit untuk mencari dewa, dan mulai melihat ke tanah untuk mencari jawaban. Thales bertanya satu pertanyaan sederhana yang mengubah sejarah manusia. Dari mana alam semesta ini berasal? Dan jawabannya bukan dewa. Jawabannya adalah air. Terdengar sederhana? Mungkin. Tapi bagi Hatta, ini adalah revolusi. Ini adalah momen pertama dalam sejarah di mana manusia mencoba menjelaskan alam dengan alam, bukan dengan dongeng. Ini adalah kelahiran sains. Logos menggantikan mitos. Muridnya, Anaximandros, bahkan melangkah lebih jauh. Dia berkata, air itu terbatas. Asal mula dunia pasti sesuatu yang tak terbatas. Dia menyebutnya apeiron. Bayangkan, 2500 tahun yang lalu, di pinggir pantai ini, mereka sudah berdebat tentang konsep ketidakterbatasan dan zat dasar. Tanpa mikroskop, tanpa teleskop, hanya dengan akal sehat yang merdeka. Inilah semangat yang ingin Hatta tanamkan. Bangsa yang merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tapi bebas dari tahayul yang membelenggu pikiran. Babak kedua, harmoni dan api. Hatta membawa kita menyeberangi lautan ke Italia Selatan, tempat Pitagoras mendirikan persaudaraannya. Bagi Pitagoras, dunia ini bukan air atau udara. Dunia ini adalah angka. Dia melihat bahwa dawai gitar yang dipetik dengan rasio matematika tertentu menghasilkan nada yang indah, harmoni. Jika musik adalah matematika yang bisa didengar, maka alam semesta adalah matematika yang bisa dilihat. Gerakan bintang, perputaran planet, semuanya mematuhi hukum angka yang presisi. Bagi Pitagoras, Tuhan adalah ahli matematika tertinggi. Tapi di sisi lain dunia Yunani, di kota Efesus, seorang pria pemarah bernama Herakleitos punya pendapat yang berlawanan. Dia tidak melihat ketertiban, dia melihat kekacauan yang indah. Herakleitos berkata, Panta rei, segala sesuatu mengalir. Dia menunjuk ke sungai dan berkata, engkau tidak bisa melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Mengapa? Karena airnya sudah mengalir pergi, dan engkau pun sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, dan simbol dari perubahan itu adalah api. Api yang membakar, mengubah kayu menjadi abu, mengubah daging menjadi asap. Api adalah proses menjadi, becoming. Hatta sangat terpesona dengan dialektika ini. Di satu sisi ada Pitagoras yang mencari ketenangan abadi dalam angka. Di sisi lain ada Herakleitos yang merayakan perubahan dan konflik sebagai hukum alam. Dua raksasa ini mengajarkan kita, kebenaran itu memiliki banyak wajah.
Dan kadang, dua hal yang berlawanan bisa sama-sama benar. Babak ketiga, atom dan ketiadaan. Hatta membawa kita lebih jauh ke dalam misteri materi. Di kota Abdera, seorang filsuf bernama Demokritus melakukan eksperimen pikiran yang luar biasa. Dia mengambil sebuah apel dan bertanya, jika aku membelah apel ini menjadi dua, lalu belahan itu kubelah lagi, dan lagi, dan lagi, apakah aku bisa membelahnya selamanya? Jawabannya, tidak. Pada suatu titik, kita akan sampai pada bagian terkecil yang tidak bisa dibelah lagi. Dia menyebut partikel hantu itu atomos, artinya tak terbagi. Bayangkan, 2000 tahun sebelum mikroskop ditemukan, Demokritus sudah tahu bahwa dunia ini tersusun dari lego-lego kecil tak kasat mata yang melayang di ruang hampa. Jiwa, api, batu, semuanya hanyalah susunan atom yang berdansa. Tapi tunggu dulu, ada satu orang yang menentang keras ide ini. Parmenides. Parmenides adalah filsuf yang paling keras kepala. Dia berkata, tidak ada yang namanya ruang hampa, tidak ada yang namanya ketiadaan. Logikanya sederhana tapi memusingkan. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada? Jika kita bisa memikirkannya, berarti itu ada. Bagi Parmenides, perubahan adalah ilusi mata. Alam semesta ini padat, penuh, dan diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Ini terdengar gila bagi kita, tapi Hatta ingin kita melihat keberaniannya. Parmenides berani melawan apa yang dilihat matanya sendiri demi setia pada logika akalnya. Ini adalah pertarungan antara materialisme, Demokritus, dan idealisme logis, Parmenides. Dan dari benturan dua raksasa inilah, fisika modern akhirnya lahir. Babak keempat, kaum sofis. Kita berpindah ke Athena yang sedang mabuk demokrasi. Setelah lelah memikirkan atom dan bintang, manusia Yunani mulai bosan. Mereka bertanya, apa gunanya tahu asal alam semesta jika kita tidak tahu cara hidup bahagia? Maka muncullah guru-guru keliling yang disebut kaum sofis. Mereka tidak peduli pada kebenaran mutlak, mereka peduli pada kemenangan. Protagoras, tokoh utama mereka, melemparkan bom filsafat. Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Artinya, kebenaran itu relatif. Bagi orang yang sakit demam, madu itu pahit. Bagi orang sehat, madu itu manis. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Tidak ada benar atau salah yang abadi. Yang ada hanyalah opini siapa yang lebih kuat. Kaum sofis mengajarkan seni retorika, seni berdebat untuk memutarbalikkan lidah, membuat yang lemah menjadi kuat, yang salah menjadi benar, asalkan kau pandai bicara. Hatta melihat bahaya besar di sini. Jika kebenaran itu relatif, maka keadilan pun relatif. Hukum bisa dibeli dengan kata-kata manis. Demokrasi bisa dirusak oleh demagog yang pandai menghasut rakyat. Sofisme adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mencerdaskan rakyat. Di sisi lain, mereka membunuh kebenaran demi keuntungan pribadi. Zaman ini mirip dengan zaman kita sekarang, era post-truth, di mana fakta kalah oleh viralitas dan kebenaran ditentukan oleh jumlah like. Babak kelima, sang Gadfly. Di tengah riuhnya Athena yang penuh omong kosong, muncul seorang pria tua yang aneh, Sokrates. Dia tidak menulis buku, dia tidak mendirikan sekolah, dia hanya berjalan di pasar dengan baju lusuh dan bertanya. Tapi pertanyaannya berbahaya. Jika kaum sofis bertanya, bagaimana cara menang debat? Sokrates bertanya, apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Dia menyebut dirinya Gadfly, lalat pikat yang menyengat kuda yang malas agar bangun. Athena adalah kuda malas itu. Metodenya disebut dialektika. Dia tidak memberi jawaban, dia membongkar ketidaktahuan orang lain dengan terus bertanya, sampai mereka sadar bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Bagi Sokrates, pengetahuan adalah kebajikan. Orang berbuat jahat bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka bodoh. Tapi Athena tidak suka disengat. Pada usia 70 tahun, Sokrates diseret ke pengadilan. Tuduhannya merusak pikiran pemuda dan tidak percaya dewa. Hatta menaruh hormat tertinggi pada momen ini. Sokrates bisa saja lari, dia bisa saja minta ampun, tapi dia memilih berdiri tegak. Dia berkata, hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani.
Hakim menjatuhkan vonis mati. Di dalam penjara batu yang dingin, dikelilingi murid-muridnya yang menangis, Sokrates memegang cawan berisi racun hemlock. Dia tidak gemetar, dia tidak menangis. Dia meminumnya dengan tenang, seolah itu adalah anggur pesta. Mengapa? Karena bagi Hatta, Sokrates mengajarkan pelajaran terpenting. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Tubuh bisa dibunuh, tapi kebenaran abadi. Babak ke-6, dunia ide. Setelah gurunya mati diracun, murid Sokrates yang paling setia, Plato, melarikan diri dari Athena dengan hati hancur. Dia bertanya, jika orang sebaik Sokrates bisa dibunuh, berarti ada yang salah dengan dunia ini. Plato kemudian mendirikan Akademia, universitas pertama di dunia barat. Di gerbangnya tertulis, yang tidak mengerti geometri dilarang masuk. Mengapa geometri? Karena bagi Plato, matematika adalah jembatan menuju dunia ide. Hatta menjelaskan konsep ini dengan sangat indah. Lihatlah kuda ini. Dia bisa sakit, dia bisa tua, dan dia bisa mati. Tapi konsep kuda, ide tentang kuda, tidak akan pernah mati. Lihatlah lingkaran yang digambar di pasir ini. Tidak ada lingkaran yang sempurna di dunia nyata. Semuanya cacat. Tapi di pikiran kita, ada ide tentang lingkaran sempurna. Dari mana ide itu datang? Plato berkata, dunia ini terbagi dua. Dunia indra, tempat kita hidup yang penuh perubahan dan kerusakan. Dan dunia ide, tempat segala sesuatu yang sempurna, abadi, dan asli berada. Jiwa manusia berasal dari dunia ide. Karena itulah kita merindukan keabadian, keadilan, dan kebenaran. Kita rindu pulang. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Dan filsafat adalah latihan untuk mati agar jiwa bisa kembali ke asalnya. Pemikiran ini bukan hanya mistik, tapi politis. Plato percaya bahwa hanya mereka yang bisa melihat dunia ide, para filsuf yang berhak menjadi raja. Philosopher King, raja filsuf. Babak ke-7, bayangan di dinding. Untuk menjelaskan betapa sulitnya manusia menerima kebenaran, Plato menceritakan sebuah alegori yang paling terkenal dalam sejarah filsafat, alegori gua. Bayangkan sebuah gua bawah tanah yang gelap. Di dalamnya ada sekelompok tawanan yang dirantai sejak lahir. Leher mereka terkunci lurus ke depan sehingga mereka hanya bisa menatap dinding batu di hadapan mereka. Di belakang mereka ada api yang menyala. Dan di antara api dan punggung mereka, ada jalan setapak di mana orang-orang membawa berbagai benda, patung kuda, pohon, dan kendi. Cahaya api melemparkan bayangan benda-benda itu ke dinding di depan tawanan. Bagi para tawanan ini, bayangan hitam itu adalah satu-satunya realitas. Mereka memberi nama pada bayangan itu. Ini kuda, ini pohon, padahal itu hanyalah ilusi optik. Lalu, suatu hari, satu tawanan berhasil melepaskan rantainya. Dia berbalik dan matanya sakit karena silau melihat api. Dia sadar bahwa bayangan di dinding itu palsu. Tapi dia tidak berhenti. Dia merangkak keluar dari gua menuju dunia atas. Saat dia melihat matahari, dia buta sesaat. Tetapi kemudian dia melihat dunia yang sebenarnya. Warna, bentuk, kehidupan yang asli. Dia menyadari bahwa gua itu adalah penjara kebodohan. Dengan semangat, dia kembali masuk ke dalam gua untuk membebaskan teman-temannya. Dia berkata, kalian dibohongi, yang kalian lihat cuma bayangan. Dunia asli ada di luar sana. Tapi apa reaksi teman-temannya? Mereka tidak percaya, mereka mentertawakannya. Mereka bilang matanya sudah rusak karena keluar gua. Dan jika dia memaksa mereka keluar, mereka akan membunuhnya. Hatta melihat bangsa Indonesia seperti tawanan di gua ini. 300 tahun dirantai oleh kolonialisme, dipaksa percaya bahwa kita adalah bangsa kuli, bangsa yang rendah. Itu adalah bayangan di dinding. Tugas kaum intelektual menurut Hatta adalah menjadi orang yang berani keluar gua, melihat matahari kemerdekaan, dan kembali untuk memutus rantai saudara-saudaranya, apapun resikonya. Babak ke-8, Sang Guru. Jika Plato menunjuk ke langit, muridnya Aristoteles menunjuk ke bumi. Di dalam lukisan Raphael School of Athens, gestur mereka menceritakan segalanya. Plato bilang kebenaran ada di atas sana, di dunia ide yang tak terlihat.
Aristoteles membantah, tidak, kebenaran ada di sini, di dalam benda-benda yang kita lihat dan sentuh. Dia adalah bapa empirisme. Aristoteles tidak percaya pada dunia khayalan, dia percaya pada observasi. Dia membedah hewan, mengamati tanaman, dan mencatat pergerakan bintang dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengajarkan kita cara berpikir lurus, logika. Premis A, semua manusia mati. Premis B, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, Sokrates pasti mati. Itu adalah silogisme, alat paling tajam untuk memotong omong kosong. Hatta sangat mengagumi ketajaman logika ini. Bagi Hatta, bangsa yang merdeka tidak boleh hidup dalam mimpi, tapi harus berpijak di atas realitas yang keras. Tujuan hidup menurut Aristoteles bukanlah kematian yang suci, tapi eudaimonia, kebahagiaan yang dicapai lewat akal budi. Hidup yang baik adalah hidup yang seimbang, tidak pengecut, tidak nekat, tapi berani. The Golden Mean. Inilah bekal yang disiapkan Hatta, logika besi untuk membangun negara, dan etika emas untuk membangun manusianya. Babak ke-9. Mencari tenang. Zaman keemasan Athena runtuh. Alexander Agung datang, menaklukkan dunia, lalu mati muda, meninggalkan kekaisaran yang terpecah belah dalam perang saudara. Dunia menjadi tempat yang tidak aman. Di tengah kekacauan ini, filsafat berubah arah. Orang tidak lagi bertanya, apa itu atom? Mereka bertanya, bagaimana cara tetap waras di dunia yang gila? Muncullah dua jawaban. Pertama, Zeno dari Citium, pendiri Stoicisme. Dia mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Perang, bencana, kematian, itu di luar kendali. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Seorang Stoik berdiri di tengah badai seperti batu karang. Tidak sedih saat miskin, tidak sombong saat kaya. Dia menerima takdir, amor fati, dan hidup selaras dengan rasio alam. Jawaban kedua datang dari Epikurus. Bagi Epikurus, tujuan hidup adalah kenikmatan. Tapi jangan salah sangka, bukan pesta pora atau mabuk-mabukan, itu justru membawa sakit kepala. Kenikmatan sejati adalah ketiadaan rasa sakit, ketenangan batin, ataraksia. Makan roti dan minum air dengan sahabat di kebun yang sunyi, jauh dari politik yang bising. Itulah surga. Hatta, yang hidup di masa penjajahan yang penuh ketidakpastian, menemukan kekuatan di sini. Seorang pemimpin harus punya mental baja seorang Stoik untuk menghadapi penjara, tapi juga harus punya hati yang tenang untuk tidak dendam. Inilah seni untuk tetap berdiri tegak saat dunia di sekitarmu runtuh. Babak ke-10. Jalan pulang. Matahari peradaban Yunani mulai bertenang. Romawi berkuasa dan dunia fisik semakin terasa hampa. Di senjakala ini muncullah cahaya terakhir, Plotinus. Dia tidak lagi peduli pada politik atau atom. Dia hanya peduli pada satu hal, jalan pulang. Plotinus mengajarkan bahwa seluruh alam semesta ini berasal dari Tohen, yang satu. Bayangkan sebuah mata air cahaya yang tak terhingga. Saking penuhnya, cahaya itu meluap dan tumpah keluar. Tumpahan pertama menjadi akal, nous. Tumpahan kedua menjadi jiwa, psike. Dan tumpahan terakhir yang paling jauh dan paling redup membeku menjadi materi, dunia fisik kita. Bagi Plotinus, materi adalah kegelapan. Ia adalah titik terjauh dari Tuhan. Dan kita, manusia, adalah jiwa yang terperangkap di dalam lumpur materi ini. Kita lupa asal-usul kita. Tujuan hidup bukan lagi sekadar menjadi warga negara yang baik atau bahagia. Tujuan hidup adalah henosis, penyatuan kembali dengan yang satu. Ini bukan lagi filsafat, ini adalah mistisisme. Kita harus menanggalkan tubuh, menanggalkan indera, bahkan menanggalkan pikiran logika untuk terbang naik kembali ke sumber cahaya. Hatta menutup bukunya di bab ini dengan penuh perenungan. Bagi Hatta, filsafat Yunani yang dimulai dengan logika keras Thales akhirnya bermuara pada pintu gerbang agama. Akal tidak membunuh Tuhan, akal justru mengantar kita sampai ke depan pintunya. Selebihnya adalah urusan hati. Kita telah berjalan jauh dari pantai Miletus bersama Thales, berdebat di pasar Athena dengan Sokrates, hingga menatap cahaya ilahi bersama Plotinus. Buku ini berakhir, tapi pertanyaannya tetap hidup.
Mengapa Hatta menulis ini? Apakah dia ingin kita menyembah Zeus atau menjadi orang Yunani? Tidak. Bung Merdeka. Hatta menulis ini di dalam penjara saat Indonesia masih dibelenggu kebodohan dan penjajahan. Dia tahu musuh terbesar bangsa ini bukan hanya senapan Belanda, tapi mentalitas budak. Mentalitas yang percaya tahayul, yang takut berpikir, yang mudah diadu domba. Hatta ingin memberikan senjata terkuat kepada bangsanya. Akal sehat. Logos. Hanya bangsa yang bisa berpikir jernih, yang bisa merdeka seutuhnya. Hanya bangsa yang berani meminum racun kebenaran seperti Sokrates, yang bisa menegakkan keadilan. Hanya pemimpin yang memiliki ketenangan stoisisme, yang bisa memimpin di tengah badai. Buku ini, Alam Pikiran Yunani, bukan sekadar sejarah filsafat. Ini adalah surat cinta Hatta kepada Indonesia. Sebuah doa agar kita menjadi bangsa yang cerdas, rasional, dan berbudi luhur. Mahar untuk Ibu Rahmi ini sejatinya adalah mahar untuk Ibu Pertiwi. Sekarang, buku ini ada di tangan kalian. Apakah kalian akan membiarkannya berdebu? Atau kalian akan membukanya dan mulai berpikir? Saya The Writer. Sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp Out. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.